Apa Kara boleh numpang sholat? Kara berbisik pada Jati setelah ia rasa ketegangan telah berlalu. Kesimpulan yang ia dapat dari pertemuan malam ini adalah dirinya dan juga Jati belum sepenuhnya mendapatkan restu atas hubungan mereka. Semua restu ada pada pembuktian Jati selama 1 tahun ini. Apakah ia layak untuk menikahi dengan Jati atau tidak? Ayo aku antar. Om, Tante, maaf Kara numpang sholat dulu ya, pamit Kara dengan sopan. Iren memberikan anggukan yang sopan pula atas ucapan Kara, sedangkan Tommy masih terlihat tidak menyukai calon menantunya itu. Silahkan Kara. Iren pun menunjukkan arah tempat untuk ibadah di rumah ini. Yah, meskipun Kara tahu itu hanya sopan santun saja sebab ada Jati yang mengantarkan Kara. Rasa sedih yang Kara rasakan karena perlakuan dari Tommy yang Kara bisa lihat dengan mata kepala sendiri tidak menyukainya bisa sedikit teralihkan dengan perlakuan dari Iren yang cukup ramah. Meskipun Kara tidak tahu benarkah Iren benar-benar baik atau agar Kara tidak terlalu berkecil hati. Kara berjalan di belakang Jati, ruang sholat di rumah dengan 3 lantai itu ada di lantai dasar dan lagi-lagi Kara kagum dengan bangunan rumah keluarga Jati benar-benar tertata dengan rapi. Aku minta maaf ya kalau kata-kata Papa menyinggung perasaan kamu. Papa bukan tidak setuju dengan kamu kok, hanya memang kelakuan aku selama ini yang buruk aja jadi Papa tegas dengan aku. Tapi aku akan buktikan kalau aku akan jadi anak yang nurut sesuai dengan yang Papa mau. Aku tidak akan biarkan kamu dihina atau dikecilkan oleh keluargaku. Udah gak usah dibahas lagi ya. Sekarang Kara mau sholat, nanti malah kehabisan waktunya. Kara berjalan mengambil wudhu di kamar mandi samping tempat untuk sholat. Jati, nggak ikut sholat? Tanya Kara, karena laki-laki itu justru memilih duduk tidak mengambil wudhu bersama dengan Kara. Kamu aja aku belum siap, balas Jati dengan suara yang lirih. Wanita berhijab itu pun menghela nafas dalam dan membuangnya perlahan. Bukan niat Kara ingin mengatur-atur hidup Jati, tetapi cobalah Jati mulai saat ini ketuk pintu langit dengan doa, agar hubungan kita direstui oleh orang tua kita harus juga berdoa dan rayu Tuhan agar Tuhan mengabulkan apa yang jadi hajat kita. Kara yang memang sejak lulus sekolah menengah atas memilih menjadi tenaga pengajar di sekolah taman kanak-kanak berbicara dengan Jati pun sangat lembut sehingga Jati yang memang mendambakan sosok wanita lembut semakin terkesima dengan cara Kara menasihatinya. Jati menunduk. Aku belum terlalu pandai dalam hafalan bacaan sholat, jawab Jati dengan ragu-ragu. Mendengar jawaban laki-laki yang berani melamarnya dengan cepat, Kara tentu ada rasa kecewa, tetapi wanita itu tidak ingin membuat mental Jati jatuh, dan membuat Jati merasa diasingkan karena kekurangannya. Kara akan mendukung Jati untuk memperbaiki diri, dan membuktikan pada orang tua Jati kalau anak mereka sejak mengenal dirinya akan jauh lebih baik. Tapi Jati bisa niatnya, bisa baca surat Al-Fatihah dengan lancar, tanya Kara, dan dibalas anggukan oleh Jati. Kalau gitu mulai sekarang berlatihlah ibadah, dan hafalkan bacaan sholat yang belum hafal, untuk saat ini selagi bacaan niat bisa dan Al-Fatihah bisa tidak apa-apa Jati tetap niatkan sholat, tetapi setelah sholat meminta ampun sama Allah dan berjanji akan belajar untuk menghafal yang Jati belum lancar. Insya Allah sholatnya tetap sah. Maaf kalau Kara terkesan memaksa Jati untuk sholat, karena itu sudah jadi kewajiban Jati. Kara ingin nanti kamu adalah imam yang baik untuk aku dan anak-anak kita. Masih ada waktu 1 tahun untuk belajar jadi imam yang jauh lebih baik lagi. Kara memberikan tatapan semangat untuk Jati, dan laki-laki itu pun benar-benar nurut dengan Kara. Meskipun dalam hati dia masih ragu untuk menjalankan sholat, tetapi ia tetap menjalankan ibadah sholat maghrib. Begitupun Kara menjalankan sholat maghrib dengan khusyuk, dan mereka berdua menjalankan sholat secara sendiri-sendiri. Kara yang selesai sholat lebih dulu pun langsung duduk menunggu Jati yang masih khusyuk dalam doanya. Jati mengayunkan kaki untuk duduk di samping Kara. Hatinya sekarang jauh lebih tenang setelah melakukan ibadah sholat. Gimana perasaannya? Tanya Kara yang melihat kalau Jati itu jauh lebih segar dan tidak muram lagi wajahnya. Jauh lebih tenang. Laki-laki itu mengangkat wajahnya dan menyandarkan tubuh ke tembok. Kenapa aku baru sadar kalau beribadah itu hati kita tenang, ucap Jati dengan mata terpejam.